gimana caranya bikin proposal untuk magang guru. Nah, itu yang akan kita kupas tuntas di Nah, udah mulai ya. Oke teman-teman, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya? Sehat ya teman-teman ya? Semoga sehat. Kembali ketemu lagi sama saya Om Tri. Seperti biasa, siang ini kita akan sharing-sharing sedikit ilmu soal yang pertama dunia per-SMK-an seperti biasa. Kemudian ada sedikit soal digital marketing dan aktivitas di PT Kombas Digital Internasional. 3 hal itu ya, nggak akan bahas yang lain lah. Pokoknya 3 hal itu. 3 hal itu aja masih banyak banget yang bisa di-sharingkan. Ini sampai setahun kita bikin video YouTube satu hari, setiap hari pun nggak akan habis-habis topiknya. Asiknya di situ. Nah, saat ini saya lagi ada di Kota Padang di Sumatera Barat. Kebetulan seperti biasa diberi amanah oleh teman-teman Kominfo untuk berbagi ilmu soal digital marketing sama teman-teman seluruh Sumatera Barat. Nah, asiknya di situ. Ya nanti mungkin di lain video saya akan sharing tips dan triknya gimana sih Om Tri supaya bisa jalan-jalan dengan ilmu digital marketing. Nah, jadi konsultan kementerian ya, nanti akan saya sharekan di video yang lain ya. Nah, khusus video siang ini cukup spesial. Saya juga agak semangat ini berbaginya, yaitu topiknya kayaknya jadi pertanyaan di beberapa teman. Karena video ini memang khusus saya rekam untuk menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke WA, masuk ke PM saya ya, private message saya itu masuk. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya bikin proposal untuk magang guru. Nah, itu yang akan kita kupas tuntas di episode kali ini ya. Bagaimana caranya bikin proposal magang guru yang tidak mungkin ditolak oleh pihak sekolah. Itu. Oke, di video sebelumnya saya pernah cerita soal kegiatan magang guru itu sendiri. Gitu. Mungkin ada beberapa teman yang belum sempat nonton, nggak masalah, kita review sedikit ya. Jadi magang guru itu wajib bagi seluruh guru produktif. Jadi guru-guru SMK ada yang disebut sebagai guru produktif, itu biasanya disebut sebagai guru Mapel C. Gitu. Tapi ada juga guru Mapel A dan Mapel B. Ini adalah guru-guru normatif dan adaptif. Disebutnya guru normada, normatif dan adaptif. Ini Mapel A dan Mapel B. Mapel A dan Mapel B itu biasanya kayak guru bahasa Indonesia, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, pendidikan jasmani. Itu guru-guru yang normada. Sementara guru-guru produktif itu Mapel C itu memang yang kemudian beliau mengampu mata pelajaran yang spesifik dengan jurusannya. Gitu. Kalau misalnya Mapel A itu tadi normada ya, normatif dan adaptif itu di semua jurusan, di semua SMK kan pasti ada pelajaran matematika, pasti ada pelajaran bahasa Indonesia, agama, bahasa Inggris, pendidikan jasmani, itu di semua jurusan pasti ada Mapel itu. Tapi kalau misalnya Mapel C, guru produktif itu nanti mereka ngajarnya sesuai dengan jurusannya. Jadi nanti di guru produktif untuk jurusan pemasaran ngajarnya pasti beda dengan guru produktif di jurusan otomotif. Beda lagi dengan di jurusan tata boga, tata busana, pasti beda-beda. Karena mereka memang spesifik mengajarkan mata pelajaran sesuai dengan kompetensi keahliannya, sesuai dengan jurusannya. Itu yang disebut sebagai guru produktif alias guru Mapel C. Nah, guru produktif alias Mapel C ini memang wajib magang. Gitu. Magangnya di mana? Tentu saja magangnya adalah di
dunia industri yang relate dengan kompetensi keahliannya, relate dengan jurusannya. Gitu. Jadi kalau misalnya jurusan tata boga, ya berarti nanti guru produktifnya itu wajib magang di dunia industri tata boga, di tempat kulineran, di restoran, di hotel, gitu. Karena betul-betul relate sama materi yang diajarkannya. Begitu juga dengan misalnya guru dari jurusan untuk jurusan teknik sepeda motor. Oh berarti nanti beliau magangnya ya di pabrik sepeda motor, di bengkel, di distributor penjualan sepeda motor, seperti itu yang betul-betul relate. Nah ini sambil kita muter-muter lihat pemandangannya ya. Nah ini pemandangannya keren sekali gitu. Nah kewajiban guru produktif untuk magang itu sudah tercantum di poin 8+I link and match, taut dan sesuai antara dunia industri dan dunia pendidikan vokasi. Itu. Jadi memang sudah ada aturannya, sudah ada dasarnya. Makanya kemudian saya bisa bilang bahwa guru produktif itu wajib magang. Magangnya di mana? Ya magangnya di tempat kita sebagai dunia industri. Itu yang kemarin sudah saya sebutkan di video sebelumnya. Nah, banyak benefit yang bisa kita dapatkan sebagai dunia industri ketika kita menerima magang guru. Gitu. Benefitnya yang pertama memang kita bisa memanfaatkan keahlian dan pengalaman beliau-beliau ini untuk membantu usaha kita. Satu itu. Terus yang kedua, tentu saja magang guru tidak gratis. Ada biayanya. Ini jadi salah satu alternatif tambahan income juga buat teman-teman. Itu yang kemarin sudah saya sharekan di video sebelumnya. Nah, ternyata setelah saya share video itu jadi banyak yang pengen tahu lebih lanjut. Om Tri, saya juga pengen dong nerima magang guru. Gimana caranya? Proposalnya gimana? Nah ini yang akan saya sharekan sekarang ya teman-teman ya. Oke. Nah pada dasarnya suatu proposal kerjasama, kalau saya pribadi itu simpel aja, nggak usah terlalu panjang lebar. Nah ini yang perlu dipahami juga. Tolong bedakan antara proposal yang sifatnya akademis, ya misalnya kayak proposal disertasi, proposal tesis, proposal penelitian, itu mungkin memang perlu lebih detail. Ada detailing di latar belakangnya, kemudian perumusan masalahnya, mungkin perlu ada referensi, ada tinjauan pustakanya, itu kalau proposal yang sifatnya akademis. Nah, tapi yang akan kita buat ini adalah proposal bisnis, proposal yang sifatnya lebih ke proposal teknis, proposal bisnis. Kalau proposal bisnis itu nggak usah panjang lebar, langsung to the point aja. Gitu. Isinya apa Om Tri? Nah, setiap orang pasti punya referensi atau preferensi sendiri bagaimana membuat sebuah proposal bisnis. Jadi yang saya sampaikan ini bukan harga mati. Teman-teman bisa silahkan mengkreasikan proposal sesuai dengan gayanya teman-teman sendiri. Gitu ya. Tapi secara umum cukup memuat 3 hal. Yang pertama adalah apa yang kita tawarkan ke mereka. Kita mau menawarkan apa. Yang kedua, apa benefitnya buat mereka. Dan yang ketiga, harga. Sudah, itu aja. Nggak usah panjang kali lebar kali tinggi. Percuma nggak akan dibaca juga. Gitu. Kenapa? Karena ini adalah proposal bisnis. Itu, intinya seperti itu. Nah, detailingnya kayak gimana Om Tri? Boleh, kalau misalnya pengen tahu lebih detail, saya bisa spill sedikit juga ya. Gitu. Tapi lagi-lagi ini versinya saya, versinya Tri Hadianto Sasongko, versinya PT Kompas Digital Internasional. Teman-teman feel free kalau punya format sendiri, silahkan. Yang penting indikatornya cuma satu, cair atau enggak. Sebagus apapun proposal, kalau misalnya ternyata nggak cair, ya berarti proposalnya gagal. Sesimpel apapun proposal, kalau misalnya bisa cair, ya itu proposalnya keren. Gitu. Goalsnya di situ. Oke. Sekarang kita bicara soal sistematikanya ya teman-teman ya. Sistematikanya seperti biasa,
meskipun ini proposal bisnis, tetap perlu ada sistemasinya yang standarnya lah. Gitu. Kalau untuk proposal, standar subbab pertamanya adalah latar belakang. Jadi di pas pertama teman-teman ceritain dulu latar belakang kenapa kok penting dilakukan magang guru. Gitu. Latar belakangnya apa? Kenapa kok perlu ada magang guru? Nah, di latar belakang ini teman-teman bisa cerita soal poin 8+I, link and match, taut dan sesuai antara dunia pendidikan vokasi sama dunia industri. Latar belakangnya itu, latar belakangnya adalah ada link and match loh, 8+I gitu. Antara dunia pendidikan vokasi sama dunia industri. Teman-teman sebutkan bahwa salah satu poin dari 8+I, link and match atau taut dan sesuai antara dunia pendidikan vokasi dengan dunia industri adalah magang guru. Latar belakangnya di situ. Jadi kita sudah jelaskan ke sekolah bahwa kita paham loh dengan link and match. Bahwa di link and match itu salah satunya adalah ada program yang disebut sebagai magang guru. Latar belakangnya itu aja. Jadi bahwa yang kita tawarkan itu sudah sesuai dengan kebutuhannya mereka. Itu latar belakang. Nah setelah itu kalau saya pribadi setelah latar belakang kita cerita soal link and match secara umum seperti apa, kemudian mengerucut ke program magang guru, kemudian yang kedua langsung saja disampaikan metodenya. Kalau misalnya mau magang guru di PT Kombas Digital Internasional, kita metodenya seperti apa? Nah ini terserah teman-teman. Kalau saya pribadi, metodenya lebih prefer metode secara offline atau luring. Jadi pertemuannya tatap muka langsung dengan dunia industrinya. Gitu. Saya tidak terlalu prefer magang guru secara online. Gitu. Meskipun itu bisa dilakukan, meskipun mungkin itu diperbolehkan, tapi saya pribadi tidak prefer ke sana. Kenapa? Karena kembali ke tujuan dari magang guru itu. Tujuan magang guru adalah supaya guru mendapatkan pengalaman, melihat secara langsung, terjun secara langsung di dunia industri. Nah kalau misalnya magangnya secara online kan mereka nggak bisa lihat suasana di kantor kita kayak gimana, betapa hektiknya dunia industri, bagaimana secara teknis kita handling klien, packaging segala macam, guru-guru nggak bisa lihat secara langsung, mereka nggak dapat pengalamannya. Makanya kalau saya pribadi untuk proposal untuk magang guru itu memang harus 100% offline. Tujuannya supaya memang guru produktif itu bisa betul-betul dapat pengalaman, dapat experience, bukan cuma dapat ilmunya doang. Kalau sekedar dapat ilmunya doang mungkin bisa kita lakukan secara online. Tetapi pengalaman untuk mereka terjun langsung ke dunia industri itu yang mungkin tidak bisa mereka dapatkan ketika magang gurunya berlangsung secara online. Itu juga dicantumkan di proposalnya. Nah, ini kembali terserah ke teman-teman apakah teman-teman mau agak straight seperti Kombas bahwa magang guru harus offline. Kita nggak terima yang online. Atau teman-teman masih membuka ruang untuk pelaksanaan magang guru secara online. Itu kembali terserah teman-teman ya, terserah kebijakan masing-masing dunia industri. Setelah metode, kemudian langsung saja ke waktunya. Nah, waktunya untuk magang guru itu minimalnya 32 jam atau sekitar mungkin 3 hari kali ya. Itu kalau jumlah harinya terserah, bisa teman-teman atur sendiri satu hari itu berapa jam efektifnya, tapi biasanya sih kalau untuk magang guru itu minimal 32 jam. Gitu. Nah, karena apa? Karena memang 32 jam ini adalah batas minimal yang kemudian diatur oleh sekolah, oleh pendidikan. Jadi kalau misalnya rata-rata 32 jam, kalau misalnya dibagi 8 berarti mungkin 4 hari ya. Ya.
Jadi bisa minimalnya 32 jam, itu nanti bisa teman-teman atur jadi 4 hari kalau misalnya mau full 8 jam mengikuti waktu kerja, atau bisa diatur lebih fleksibel lagi. Gitu bisa. Kenapa? Yang penting 32 jamnya itu harus tercapai. Sebab kalau di bawah 32 jam itu nanti sertifikat magangnya tidak diakui. Kan jadi batas minimal 32 jam ya. Nah, 32 jam itu kalau misalnya mau dipadatkan jadi 4 hari ya silahkan, masing-masing 8 jam, sama seperti jam kantor, atau bisa diatur. Gitu. Misalnya dibikin 6 pertemuan, 3 hari, gitu, karena Bapak Guru itu sibuk ya. Gitu. Monggo, itu silahkan, terserah kebijakan dari masing-masing dunia industri. Tapi memang minimalnya 32 jam. Nah, setelah jadwalnya, kemudian yang berikutnya, setelah waktunya, kemudian jadwalnya. Ini juga penting buat diketahui oleh Bapak Ibu Guru, paket apa yang kita tawarkan. Jadi selama 32 jam minimal itu, boleh lebih, itu Bapak Ibu Guru mau belajar apa? Nah, ini yang kemudian kita tuliskan jadwalnya. Jadi guru-guru sudah tahu, nanti aku magang di Kombas Digital Internasional itu dapat ilmu 1, 2, 3, 4, 5. Harus jelas kurikulumnya, gitu. Misalnya nih, pertama kan 32 jam nih ya. Ada belajar karena PT Kombas Digital Internasional fokusnya ke digital marketing. Berarti nanti ilmu yang diajarkan juga lebih banyak soal seluk-beluk digital marketing. Jadi misalnya ada 2 jam pertemuan soal riset produk, 2 jam pertemuan soal bikin akun, 2 jam soal apa, silahkan teman-teman atur sendiri. Gitu. Tapi kalau misalnya yang dilakukan oleh PT Kombas Digital Internasional, karena kami fokusnya ke digital marketing, berarti 32 jam itu kita akan kupas soal materi-materi dasar digital marketing, mulai dari mindset, kemudian bikin akun, upload, optimasi, sampai CSing dan cargo packaging. Selama 32 jam itu. Nah, hal penting lainnya adalah dalam nanti materi magang guru juga jangan terlalu fokus ke hal teknis. Tapi justru lebih banyak diskusinya, nanti materinya fokus ke manajerialnya. Karena Bapak Ibu Guru ini kan nanti mereka yang akan mengajarkan ilmu ini ke anak-anak. Ke anak SMK, kemudian mereka juga yang akan memantau tugas penugasan ke siswa, berarti lebih nanti fokus ke manajerialnya aja. Jangan terlalu ke hal teknis. Gitu. Itu di jadwal sama detailing kurikulumnya. Terus terakhir langsung masuk aja ke biaya. Berapa biaya magang di tempatnya teman-teman? Berapa biayanya? Yaitu tergantung sama teman-teman sendiri. Kira-kira berapa biaya yang perlu dikeluarkan oleh Bapak Ibu Guru untuk dapat ilmu dan dapat pengalaman kerja di tempatnya teman-teman. Gitu. Terserah teman-teman. Gitu. Tapi kalau di PT Kombas Digital Internasional sendiri secara umum ada 2 skema. Yang pertama adalah skemanya per guru. Gitu, per guru sekian rupiah misalnya, katakanlah per guru 3 juta rupiah per guru untuk 32 jam, contoh saja. Gitu. Jadi kalau misalnya yang daftarnya ada 5 ya tinggal 5 kali 3 untuk 32 jam. Atau misalnya sistemnya bisa per paket. Ini untuk paket kita hargai 20 juta, 15 juta. Nanti guru yang ikut berapa minimal, terserah ya. Kalau misalnya sudah paketan kan terserah. Ini ada paket 20 juta rupiah untuk pelatihan magang guru, monggo silahkan berapapun guru yang masuk boleh. Nah, itu terserah teman-teman. Termasuk nanti juga perlu dijelaskan lokasinya. Kalau misalnya lokasinya di mana? Apakah kemudian idealnya memang lokasinya di kantor kita supaya mereka bisa guru-guru bisa merasakan sendiri atmosfer dunia kerja itu seperti apa. Jadi mereka memang setiap hari datang ke kantor kita beraktivitas sama seperti staf yang lainnya. Gitu. Kalau misalnya guru-gurunya berasal dari luar kota ya berarti kan juga perlu menyiapkan akomodasinya, penginapannya seperti apa, makannya gimana. Kalau kami itu di luar biaya magang gurunya. Gitu.
Berarti jatuhnya bisa mahal ya Om Tri ya? Memang mahal. Kalau di Kombas kami mahal. Gitu. Dan alhamdulillah meskipun kami biayanya agak lumayan, tapi alhamdulillah tuh setiap tahun pasti ada aja guru yang magang di tempat Kombas, dan itu juga banyak yang dari jauh gitu. Ada yang dari Metro Lampung kemudian magang di Kombas gitu, ada yang dari Boyolali, ada yang dari Selawi. Jadi dari luar Kabupaten Banyumas kan, PT Kombas Digital Internasional kantornya di Purwokerto ya, Kabupaten Banyumas. Itu yang dari luar Kabupaten Banyumas juga banyak yang kemudian magang di PT Kombas gitu. Nah kemudian terserah teman-teman harganya bisa dibanding berapa, kemudian apakah mau digabung dengan uji kompetensi digital marketing juga silahkan. Itu tergantung kreativitas teman-teman untuk memberikan penawaran yang tidak bisa ditolak oleh pihak sekolah gitu. Bonusnya apa? Nah itu yang kemudian biasanya jadi daya tarik. Kalau di Kombas kan jelas, bonusnya nanti Bapak Ibu guru dapat tutorial buat ngajar. Itu kan seneng banget gitu. Jadi nggak cuma sekedar dapat ilmunya aja, nggak sekedar dapat experience-nya aja, tapi juga ada bonus-bonus yang kita berikan yang itu juga bisa menarik guru untuk udah deh magangnya di Kombas aja, jangan di yang lain. Nah, seperti itu. Jadi proposalnya simple aja, langsung to the point gitu. Kegiatannya apa? Jadi kalau misalnya tadi ya saya review yang pertama pasti ada latar belakangnya gitu kan. Latar belakangnya itu berisi link and match 8+i-nya itu tolong disebutkan, itu wajib disebutkan di latar belakang. Kemudian habis itu metodenya, metode pembelajarannya seperti apa. Metodenya secara offline, kemudian terdiri dari 32 jam, itu kemudian 32 jam itu dipecah jadi berapa pertemuan, berapa hari. Kemudian yang ketiga, kurikulumnya, waktunya, misalnya dipecah jadi 6 hari, kemudian hari pertama belajar apa, hari kedua belajar apa, hari ketiga sampai hari ke-6 belajar apa. Setelah itu langsung value-nya yang mereka dapatkan apa, serta langsung to the point ke harga. Gitu. Kalau saya tidak pernah lebih dari 6 halaman. 6 halaman itu udah kepanjangan. Langsung to the point saja. Yang penting tadi yang pertama adalah value buat mereka apa, kemudian berapa harganya gitu. Oke, mungkin itu saja sedikit yang bisa saya bocorkan soal proposal magang guru. Ini potensinya sangat luar biasa teman-teman, silahkan digarap di daerah teman-teman masing-masing. Kalau ada pertanyaan masih belum jelas, silahkan tinggalkan pertanyaan di komentar di bawah, atau misalnya PM saya langsung, WA saya langsung, silahkan. Kalau misalnya teman-teman merasa postingan ini bermanfaat, silahkan bagikan ke teman-teman yang lain supaya lebih banyak yang ngerti soal magang guru. Oke, itu saja dari saya. Saya mau istirahat nih, tadi seharian ngisi, agak capek juga ya, ngisi 2 sesi. Besok masih ngisi lagi. Itu saja teman-teman, selamat siang, salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.